Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom jemaat Tuhan GPPS Sawahan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan memampukan kami untuk boleh ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Berubah Status, yang saya ambil dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang.
karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kita boleh baca. Saudara, ketika kita oleh anugerah Tuhan, kita dilahirbarukan. Kita yang tadinya mati secara rohani, menjadi hidup secara rohani. Kemudian Roh Kudus menuntun kita untuk kita boleh percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita kemudian masuk di dalam pertobatan. Saudara, kalau kita melihat perikop yang sebelumnya, Paulus sedang membahas tentang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dan kita telah hidup di bawah kasih karunia dan dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Status kita berubah, keadaan kita, kedudukan kita berubah. Ada kehidupan lama di dalam dosa dan ada kehidupan yang baru setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 hal perubahan status yang akan kita pelajari sama-sama saat ini. Yang pertama, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 yang tadi sudah kita bacakan, bahwa dulu kita ini adalah hamba dosa. Dulu kita mentaati perilaku-perilaku dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Nah, pada saat itu jemaat Roma sangat familiar dengan kata budak, karena pada saat itu lembaga umum pada saat itu adalah perbudakan. Nah, kita dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan diperbudak oleh dosa. Nah, dosa membuat manusia terikat, hidup budak dikendalikan oleh tuannya. Dan hidup kita pada masa lalu sebelum kita percaya kepada Tuhan adalah diperbudak oleh dosa. Dan pada saat kita hidup di dalam dosa, tuan kita adalah dosa. Namun sekarang Paulus mengatakan syukur kepada Allah, karena kasih karunia Tuhan kita boleh menjadi hamba kebenaran. Hamba atau budak yang berperilaku yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan benar juga di hadapan manusia. Itu adalah hamba kebenaran. Kemudian dengan segenap hati, bukan hanya sekedar menaati untuk mengikuti kebenaran, tetapi dengan suatu komitmen untuk menaati pengajaran. Kata taat di sini boleh diartikan juga dengan patuh atau memiliki makna orang yang mendengar di bawah otoritas tuannya. Jadi pada zaman dulu kalau budak mau mendengar apa yang dikatakan oleh tuannya, dia harus menundukkan diri, kemudian mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh tuannya, sehingga dia boleh menjalankan apa yang disuruh oleh tuannya dengan benar. Kata taat mengandung arti bahwa penundukan diri untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk melaksanakan kemauan Allah di dalam kehidupan kita. Kita perlu berada di bawah, menaruh telinga untuk kita boleh dapat mendengar dengan jelas kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar mendengarkan, kita juga akan benar melakukan. Tapi seringkali kita salah mendengar sehingga kita salah juga untuk melakukan. Atau kita mendengar tetapi kita lalai dalam melakukannya. Saudara, kita percaya kita diubah menjadi hamba kebenaran. Status kita diubah oleh karena kasih karunia Tuhan, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan Tuhan kita bukan lagi dosa, tetapi Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita harus melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus taat, ada penundukan diri, karena kita
adalah milik Allah, sehingga kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah dari menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada kecemaran yang menghasilkan kedurhakaan, dan kemudian menjadi menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada kebenaran dan menghasilkan pengudusan. Di dalam ayat yang ke-19 dan ayat 20 yang sudah kita bacakan tadi, manusia lama kita dulu terikat oleh dosa, membuat kita dengan mudah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kecemaran. Apa itu kecemaran? Kenajisan atau pikiran dan hati yang kotor, yang tidak bermoral, dan suatu kondisi yang membuat manusia tidak bisa layak di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama bagaimana imam-imam mempersembahkan korban kepada Allah, dia harus menguduskan dirinya dulu sebelum dia mempersembahkan. Nah, kalau imam itu najis, dia tidak bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Nah, kita harus kudus, kita harus layak, dan kita dilayakkan oleh Tuhan, bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Namun sekarang kita harus menyerahkan atau mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kebenaran. Karena kita telah lunas dibayar, karena gitu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Paulus mengingatkan bahwa kehidupan lama kita, ternyata kita sangat loyal, kita sangat melakukan segala sesuatu untuk dosa. Nah, sekarang status kita telah berubah. Status kita adalah hamba kebenaran, dan kita seharusnya melakukan atau mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Sang Tuan kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran yang melakukan segala sesuatu yang loyal kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kecemaran membawa kita kepada kedurhakaan. Kedurhakaan itu menolak Tuhan, tidak taat dan memberontak. Namun kebenaran membawa kita kepada pengudusan. Kita dipisahkan oleh Tuhan dari orang yang berdosa menjadi orang yang kudus. Dan kemudian pengudusan juga berarti proses untuk menjadi kudus setiap hari, untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, dari memperoleh buah malu yang kesudahannya ialah kematian, kemudian sekarang memperoleh buah pengudusan dan kesudahannya ialah hidup kekal. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22 di dalam Roma pasal 6 tadi. Dulu kita hidup bagi dosa. Kita melakukan dosa, dan sekarang kalau kita mengingat buahnya itu adalah malu atau takut atau rasa bersalah dalam hidup kita. Dalam arti bahwa tidak ada manfaat jika kita hidup di dalam dosa. Hasilnya adalah kematian. Kematian total dalam hidup kita, maut. Hasilnya adalah maut. Fisik kita mati dan juga kita putus hubungan dengan Allah. Namun sekarang kita telah percaya kepada Tuhan, kita memperoleh buah yang membawa kepada pengudusan. Bukan kematian, tetapi pengudusan. Kita dipisahkan posisi kita bukan lagi orang-orang yang dikuasai oleh dosa, tetapi kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan setiap hari kita dikuduskan agar semakin serupa dengan Kristus. Hidup di dalam dosa tidak ada manfaatnya. Namun hidup bagi Allah, kesudahannya adalah hidup kekal, hidup yang abadi. Kemudian yang keempat, kita belajar bahwa dari upah dosa adalah maut, menjadi karunia Allah ialah hidup yang kekal, yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Saudara, kata upah itu dalam bahasa Yunaninya adalah opsonion, yang diartikan bahwa makanan dan gaji yang diberikan jenderal kepada prajurit mereka untuk tugas mereka. Jadi upah itu adalah
bayaran atau gaji. Ya, bayaran dari dosa adalah maut atau kematian kekal. Tetapi berbeda dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah karunia Allah, adalah kasih karunia Allah, bukan usaha kita sebagai manusia, tetapi kasih karunia Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tanpa bayaran, tanpa gaji seperti di dosa tadi. Dosa tadi ada kata upah. Nah, karunia Allah, hidup yang kekal itu adalah pemberian Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hidup kekal yang abadi. Hal ini merupakan sukacita kita sebagai orang percaya bahwa kita oleh kasih karunia Allah mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal tidak hanya berbicara nanti ketika kita di surga bertemu dengan Tuhan Yesus, namun hidup kekal juga berlaku untuk kita saat ini, di mana Tuhan Yesus adalah pemilik hidup kita, Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Kemudian kita dapat mengenal Dia, kita dapat merasakan kasih-Nya, kita dapat menikmati Dia seumur hidup kita. Itu juga adalah hidup kekal di dalam kehidupan kita. Kita telah belajar 4 hal pada hari ini, dan puji Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa kita telah mati bagi dosa, kemudian kita hidup bagi Allah. Dan sekarang kita adalah hamba kebenaran yang harus taat, memiliki penundukan diri kepada Tuhan, Sang Tuhan kita sekarang. Tuhan kita bukan lagi dosa, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Dan sekarang hidup kita adalah milik Tuhan, bukan lagi dosa. Kita telah dibeli dengan lunas oleh Tuhan, sehingga kita mau melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita, dengan seluruh kehidupan kita, hak kita, keinginan kita, seluruhnya kita berikan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita memperoleh buah pengudusan, kita dipisahkan, dan semakin hari kita dituntun Roh Kudus untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan kasih karunia Allah membuat kita menerima hidup yang kekal. Bersyukurlah untuk kasih karunia Allah yang sudah kita terima dalam kehidupan kita yang besar, yang tidak bisa kita balas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah merampas kita dari maut. Dia telah membeli kita dengan harga yang mahal. Semua itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa membayar apa-apa kepada Tuhan untuk mengganti apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak boleh sombong, karena kita harus tahu bagaimana kita dulu dan bagaimana perbuatan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi hamba kebenaran dan boleh menerima hidup yang kekal. Dan sekarang kita harus menjadi hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan pemilik kehidupan kita. Tuhan telah merubah status kita yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan ada 4 hal yang sudah kita pelajari tadi. Karena kasih karunia Allah, kita boleh berubah status. Dan semuanya tidak dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Semua adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk kita setiap hari boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh semakin setia kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan untuk mengucap syukur akan semua yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami dulu adalah hamba dosa, namun sekarang oleh kasih karunia Tuhan kami boleh menjadi hamba kebenaran. Dan kiranya Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami, hak kami, keinginan kami untuk Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun terus dalam kehidupan kami, supaya semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Tuhan.
kami boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami, dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.